Dengan rencana penambahan jumlah kementerian di pemerintahan Prabowo Gibran, menguat wacana bahwa jumlah komisi DPR pun akan bertambah. Sejauh mana pembahasannya dan bagaimana pula rakyat mengawasi agar peta politik di DPR tak nihil oposisi? Lengkapnya dalam ulasan Istana bersama jurnalis Kompas TV, Friska Clarissa. 580 anggota beserta pimpinan DPR RI resmi diambil sumpahnya 1 Oktober 2024 lalu. Dengan rencana bertambahnya jumlah kementerian di pemerintahan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka, jumlah komisi pun akan bertambah. Lalu bagaimana agar penambahan komisi bisa memaksimalkan kerja pengawasan terhadap pemerintah yang jadi mitra kerja para anggota DPR? Bagaimana pula harapan rakyat terhadap para wakilnya di gedung Dewan? Lengkapnya dalam ulasan Istana bersama saya, Friska Clarissa. ...580 anggota DPR RI dilantik. Wacana penambahan jumlah komisi di DPR RI menguat. Para pimpinan DPR yang baru didapuk akan membahasnya bersama para anggota fraksi usai Presiden dan Wakil Presiden terpilih dilantik 20 Oktober nanti. Komisi DPR disebut akan bertambah sesuai dengan rencana penambahan jumlah kementerian alias nomenklatur Kabinet Prabowo Gibran untuk periode 2024-2029. Para anggota Dewan yang tergabung dalam Kim Plus kompak setuju adanya penambahan komisi itu. Pastinya kita akan nyiasatin karena kan kebetulan nanti mitranya akan bertambah. Nah, tentunya di kita juga harus ada memberikan kontribusi juga di komisi, terutama penambahan dari 12 dan 13. Siapakah orang-orang itu? Belum final ya, masih proses kan. Tetapi kan penambahan komisi itu yang pertama adalah untuk mengantisipasi bertambahnya kementerian, ya. Sehingga bertambahnya kementerian itu kalau semua tidak ada penambahan komisi, dianggap satu komisi mungkin nanti terlalu padat acaranya. Yang kedua adalah kita berharap penambahan komisi itu semakin mengefektifkan peran-peran anggota, ya. Akan ada nanti komisi-komisi, kan kita juga belum tahu nanti nomenklatur dari pemerintah seperti apa kan gitu loh. Sehingga kita perlu kalaupun ada penambahan perlu menambah berapa komisi lain sebagainya, itu nanti dilihat dari nomenklatur dari Presiden. Namun anggota DPR terpilih 2024-2029 fraksi PDI Perjuangan Andreas Hugo Parera menyebut meskipun jadi konsekuensi logis jika ada penambahan kementerian, penambahan komisi masih perlu dikaji sesuai dengan perkembangan. Ya, konsekuensi logisnya seperti itu dalam arti bahwa ini pasti akan melebarkan penugasan dari di DPR sendiri sebagai mitra dari pemerintah gitu. Tapi kita lihatlah nanti bagaimana, apakah itu ya 10 kementerian itu bisa 10 kementerian dan lembaga baru itu bisa diselipkan di tiap-tiap komisi tambah satu dan itu tidak mengganggu kinerja dari DPR, atau bisa jadi ya tambah 2 menjadi 5 kementerian dan lembaga bermitra dengan satu komisi yang ditambah, sehingga seperti yang beredar juga yang kami dengar juga menjadi 13, kurang lebih seperti itu gitu. Ya. Hingga pelantikan anggota DPR periode 2019-2024 lalu, jumlah komisi di DPR terdiri dari 11 komisi, sebagai bagian dari alat kelengkapan Dewan yang memiliki lingkup tugas yang berbeda. Secara umum, setiap komisi mempunyai tugas di bidang legislasi, anggaran, dan pengawasan dengan mengadakan rapat kerja dengan pemerintah yang diwakili kementerian atau lembaga sesuai dengan bidangnya, juga masyarakat umum. Yang juga menarik, pimpinan DPR telah dilantik.
Puan Maharani kembali terpilih menjadi Ketua DPR RI setelah melalui rapat perwakilan partai politik. Sesuai Undang-Undang MD3, Ketua DPR merupakan jatah yang didapat oleh parpol pemenang pemilu. PDIP menunjuk Puan untuk kembali jadi Ketua DPR. Puan didampingi Adis Kadir dari Golkar, Sufmi Dasko dari Gerindra, Cucun Syamsurijal dari PKB, dan Saan Mustofa dari Nasdem. Berdasarkan kutipan Kompas.id, Putut Adianto, anggota fraksi PDIP di DPR mengakui mulusnya Puan duduk sebagai ketua DPR berkat kompromi politik antar parpol. Putut bilang, artinya di sini sedang dikembangkan persahabatan, sedang dikembangkan titik-titik kerjasama, sedang diupayakan separsial mungkin kompromi terbaik itu yang mana. Sikap PDIP di pemerintahan Prabowo masih dinanti. Namun, jika PDIP merapat ke Kim Plus, bisa jadi tercipta pemerintahan absolut tanpa oposisi. Dari survei Litbang Kompas yang dilakukan 4 hingga 10 September 2024, ditanyakan soal seberapa penting oposisi di DPR. 56% menjawab penting, 29,5% menjawab sangat penting, 3,9% menjawab kurang penting, 1,7% tidak penting, dan 8,6% menjawab tidak tahu. Pertanyaan lain dalam survei soal yakinkah DPR akan dengar aspirasi rakyat? 4,3% menjawab sangat yakin, 54,4% menjawab yakin, 33,1% tidak yakin, 2,2% sangat tidak yakin, dan 6% menjawab tidak tahu. Soal hal yang perlu diperbaiki bagi DPR mendatang, 51% responden menyebut mendengar aspirasi masyarakat, 6,6% memiliki integritas, tidak korupsi, tidak langgar hukum, 11,1% kerja cepat selesaikan undang-undang, dan 9,6% menyatakan tidak tahu. Itu soal aspirasi, 20% lebih responden itu merasa bahwa kedepannya baiknya anggota DPR itu bisa lebih mendengarkan masyarakat. Poin kedua tadi adalah soal integritas, yang ketiga adalah soal kerja cepat. Gitu. Ya. Itu kan juga relatif sesuai dengan apa yang kita tangkap selama 5 tahun terakhir ya. Soal aspirasi misalnya kita melakukan survei secara periodik, 3 bulan sekali itu kita bisa melihat di titik-titik kritis. Di mana misalnya ada produk legislasi yang dirasa tidak sesuai dengan kepentingan masyarakat, itu memang citranya menurun. Soal oposisi ini yang mungkin bisa jadi nanti butuh diskusi ya, karena betul. publik itu 85% lebih merasa harus ada nih sosok Oposisi di situ. oposisi. Menyerap aspirasi dan tak kehilangan porsi oposisi jadi harapan masyarakat yang terpotret seiring dilantiknya anggota DPR RI periode 5 tahun mendatang. Memaksimalkan fungsi pengawasan terhadap eksekutif dan marwah sebagai wakil rakyat harus dijaga, bukan mengedepankan kepentingan kelompok semata. Friska Clarissa, Anggi Mendarwan, Kompas TV, Jakarta.